Selamat datang di kelas malam dan kali ini kita akan bahas sebuah kisah doppelganger paling mengerikan. Ada sebuah kepercayaan yang mengatakan bahwa setiap manusia terlahir dengan kembaran dalam bentuk supranatural. Ada yang menyebutnya sebagai jin korin ataupun doppelganger. Dalam kepercayaan Jawa juga disebut sebagai kakang kawah adi ari-ari. Kembaran astral kita ini tidak dapat kita lihat, sentuh, ataupun dengar karena mereka berada di dimensi yang berbeda. Tapi bagaimana jadinya jika orang-orang dapat melihat kembaran astral kita ini yang sama persis seperti diri kita tanpa kita sadari? Hal tersebut terjadi pada seorang wanita bernama Emily Sage. Lahir pada tahun 1813 di Prancis, Emily merupakan seorang gadis normal dan orang-orang di kotanya juga mengenal keluarganya dengan baik. Karena kebetulan keluarga Emily memiliki sebuah toko roti yang laris dikunjungi penduduk kota tersebut. Para penduduk kota sering melihat Emily berkeliling di area kota bersama seseorang yang sangat mirip dengannya. Semua orang mengira itu merupakan kembaran Emily. Walau kembarannya ini memiliki kesan aneh di mata para penduduk kota. Ia terkesan agak sedikit pucat, tatapan mata yang kosong, ekspresi yang kadang kala datar, dan senyum yang menyeringai creepy. Dia juga berkesan seperti orang yang tidak hidup. Semua berjalan normal pada mulanya. Beberapa orang yang berkunjung ke toko roti mengatakan tentang kembaran Emily kepada kedua orang tua Emily. Namun orang tuanya justru kebingungan. Mereka mengatakan bahwa Emily tidak punya saudara kembar. Jadi siapa yang dilihat oleh penduduk kota? Rumor aneh mulai tersebar di kota. Tak sedikit orang menganggap bahwa ada hantu yang selalu bersama dengan Emily. Karena kepercayaan masyarakat tentang hal-hal tahayul pada kala itu masih sangat tinggi. Orang-orang mulai ketakutan. Emily mulai dikucilkan akibat fenomena aneh ini. Teman-teman di sekolahnya juga mulai menjauhi Emily atas dasar larangan dari orang tua mereka. Khawatir akan hal tersebut, orang tua Emily kemudian mengeluarkan Emily dari sekolah. Mereka kemudian menyewa seorang pengajar dan mencanangkan program homeschooling untuk Emily agar dia tetap bisa mengenyam pendidikan yang layak. Bertahun-tahun berlalu, Emily yang beranjak dewasa, ia mulai mendaftar untuk beberapa pekerjaan sebagai seorang guru di beberapa sekolah. Akan tetapi cerita tentang kembaran Emily selalu menggagalkan usahanya. Emily bahkan dipecat sebanyak 20 kali dari beberapa sekolah yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena rumor yang beredar tentang dirinya. Namun sialnya, rumor tersebut berubah menjadi sebuah kenyataan yang disaksikan oleh banyak orang. Ketakutan menyebar, mengembangkan sebuah tahayul tentang hantu menjadi kisah yang nyata. Semakin dikucilkan, Emily kemudian mengambil sebuah lowongan kerja yang cukup jauh dari tempat dia dilahirkan. Pada tahun 1845, ia pergi ke Latvia, sebuah negara kecil di Eropa pada zaman dulu. Di sana, ia menjadi seorang guru yang baik, interaktif, dan banyak anak menyukai Emily. Namun, tidak dengan kembarannya. Semua siswa selalu melihat kembarannya itu berada di sekitar Emily. Sampai pada suatu pagi, ketika kelas dimulai, anak-anak memasuki kelas disusul oleh Emily. Saat Emily masuk, suasana kelas yang ceria berubah. Para murid hening. Ada dua sosok Emily di depan kelas. Emily yang satu nampak berbicara, sementara Emily di sebelahnya, dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, tetapi dia mengikuti semua gerakan dari Emily. Bahkan ketika Emily menulis di papan tulis, ia ikut menulis dengan tangannya
tanpa memegang kapur. Salah seorang anak memberanikan diri untuk bertanya. Namun yang sangat menyeramkan, rupanya Emily tidak melihat siapapun di sebelahnya saat anak itu bertanya. Kembaran Emily hanya menyeringai, tersenyum dengan tatapan kosong dan wajahnya yang pucat. Kejadian seperti itu tak hanya sekali terjadi. Di lain waktu pernah terjadi kejadian serupa. Itu terjadi saat kelas menjahit. Seorang guru tengah menjelaskan di depan kelas. Karena satu hal tertentu, guru itu kemudian pergi dari kelas. Para murid kala itu melihat Emily tengah berada di luar kelas memetik beberapa tangkai bunga. Para murid melihatnya dari jendela dengan sangat jelas. Tiba-tiba saja Emily di luar kelas terdiam. Ya, seperti orang linglung. Anehnya, para siswa juga melihat Emily masuk ke dalam ruang kelas dan duduk di kursi guru di waktu yang bersamaan. Pikiran aneh muncul di benak mereka. Mereka bertanya-tanya, kira-kira mana Emily yang asli? Emily di luar kelas atau yang duduk di dalam kelas? Dua murid maju ke depan mendekati Emily yang tengah duduk. Mereka menyentuh tubuhnya dan mengatakan bahwa tekstur kulitnya sangat halus seperti kain sutra. Dan tiba-tiba saja Emily yang mereka lihat di kelas menghilang di depan mata 42 murid di kelas tersebut. Mereka panik, ketakutan. Emily yang tengah memetik bunga tiba-tiba tersadar. Melihat kegaduhan di dalam kelas, ia masuk dan berusaha mengetahui apa yang terjadi. Tetapi para siswa masih ketakutan melihat Emily. Guru menjahit yang baru saja kembali bertanya pada para murid. Mereka menjelaskan apa yang dilihatnya tadi. Guru tersebut kemudian balik bertanya kepada Emily. Guru tersebut bertanya kepada Emily apakah Emily melihat seorang yang masuk ke dalam kelas dan duduk di kursi guru. Emily menjawab bahwa ia tidak melihat seorang pun duduk di kursi guru setelah guru menjahit keluar dari kelas tersebut. Keresahan yang disebabkan oleh hantu kembaran Emily membuat banyak murid keluar dari sekolah tersebut, hingga hanya tersisa sekitar 18 murid saja. Mulanya Emily hendak dipecat dari sekolah tersebut, akan tetapi ia beralasan bahwa pemecatannya sama sekali tidak masuk akal karena dia dipecat atas hal yang di luar kendalinya. Banyaknya kekhawatiran orang tua murid tentang cerita hantu kembaran Emily pada akhirnya membuat Emily dipecat. Menurut kesaksian Emily sendiri, ia hanya pernah sekali seumur hidupnya melihat kembaran hantunya itu. Fenomena doppelganger yang terjadi pada Emily bukan sebuah fenomena baru. Beberapa tokoh besar juga mengalami hal yang sama, seperti Abraham Lincoln, Queen Elizabeth I, Johann Wolfgang van Goethe, sampai Catherine the Great. Nama-nama besar tersebut pernah melihat doppelgangernya sendiri. Dan ada sebuah mitos yang beredar bahwa jika seseorang melihat kembarannya atau doppelgangernya, maka ajal dari orang tersebut sudah sangat dekat. Akan tetapi ada sebuah penelitian ilmiah tentang fenomena doppelganger ini. Penelitian ini pernah dilakukan oleh Peter Berger dari Zurich University Hospital. Peter menamainya sebagai doppelganger syndrome, di mana seorang pasien yang kehilangan anggota badannya mengalami goncangan syaraf yang membuat pasien merasakan kembali anggota tubuhnya yang sudah hilang atau diamputasi. Tetapi penjelasan Peter masih belum cukup untuk menjelaskan fenomena doppelganger yang terjadi pada Emily Soch, karena yang ia alami hanya dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang doppelganger, jin korin, atau kembaran astral ini? Apa kalian pernah melihatnya? Atau mungkin ada penjelasan lain tentang fenomena ini?
Tulis di kolom komentar. Subscribe dan like video ini sebagai absensi kelas pada malam hari ini. Wait, look around you. Mereka mungkin berada di sekitar kalian saat nonton video ini tanpa kalian sadari. Good night and have a good nightmare. See you around.